dalam ketegasan beliau dan anggota majelis juga ada rasa toleransi yang besar. Ternyata beliau paham ketika di perjalanan ini ada sedikit posisi yang mungkin jalannya prodi dan lain, sehingga beliau juga menunggu. Saya terima kasih. Dan poin ini penting. Yang kedua tentang iklim. Saya hari ini dihadirkan dalam rangka mendengar jawaban jaksa penuntut dan iklim hakim sudah menghilangkan hak dia sendiri, sehingga tanggal 16 Januari pukul 10 pagi iklim hakim wajib hadir di sini. Saya tidak tahu apa agenda dari majelis, tapi yang pasti perintah majelis iklim hakim harus dihadirkan, wajib. Dan kalau tidak hadir diperintahkan untuk dibawa paksa. Dan saya yakin kalau iklim hakim tidak hadir dan ada lagi kesalahan yang dia lakukan, maka saya yang percaya hakim akan keluarkan penetapan untuk menahan yang bersangkutan. Inkonsisten iklim hakim ini menjadi salah satu bukti bagi kami. Sedangkan poin-poin JPU tadi, nah itu biar dijawab oleh tim saya dan nanti akan saya tambahkan sedikit. Silakan Bung Lecu, selaku ketua tim. Ya, saya membahas terhadap tanggapan daripada jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami ya, eksepsi para penasihat hukum yang kami kan terus-menerus membahas terkait imunitas advokat, di mana advokat itu tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, yang mana kemudian telah dikuatkan oleh putusan MK. Telah dikuatkan oleh putusan MK nomor 26 tahun 2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut. Nah, kemudian tahun 2023 ada advokat bernama Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak menguji kembali terhadap imunitas advokat tersebut pasal 16. Oke. Yang mana dia meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar terhadap advokat yang akan diperiksa oleh penegak hukum maka diperiksa dulu di Dewan Etik. Jadi memang pemeriksaan Dewan Etik itu tidak terlalu, artinya tidak sangat dibutuhkan sekali, ya. Artinya di sini gugatan dia ditolak, ya kan? Berarti artinya kalau gugatan dia ditolak di putusan nomor 108 tahun 2023 artinya dikembalikan kepada putusan yang awal, yaitu putusan MK nomor 26 tahun 2013. Jadi tetap bunyinya tidak dapat dituntut di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Yang mana sebenarnya di bypass pun tidak ada pemeriksaan etik pun nggak bisa dituntut. Intinya itu. Jadi menurut saya jaksa penuntut umum sedikit keliru menanggapi putusan MK nomor 108 PUU tahun 2023 terhadap gugatan Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak yang ditolak. Ya, jadi artinya tetap ya kembali kepada putusan MK nomor 26 tahun 2013 di mana advokat tetap tidak dapat dituntut baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Ya, itu tanggapan dari saya. Oke. Terima kasih. Keliru apa sedikit keliru memang udah. Sedikit keliru menanggapinya. Keliru ya. Ya, keliru lah udah keliru lah. Ya. Itu kan kalimat kita tidak mau berbenturan dengan jaksa. Itu intinya ya. Silakan Bu Foni. Baik, kalau saya sedikit menambahkan kembali lagi dengan bagaimanapun bahwa klien kami di dokteran itu menjalankan itu karena profesi advokat. Itu yang mesti dipahami. Lari bagaimanapun kemana carinya sedang menjalankan profesi advokat. Nah, tadi saya sedikit mengutip tentang itikat baik, tentang kekebalan. Benar, maksudnya begini, bahwa advokat itu tidak kebal dengan hukum. Benar. Makanya kenapa sebelum dilaporkan bahwa dokteran itu tetap harus melakukan pengaduan yang keberatan dengan perlakuan beliau itu bisa melaporkan ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Bila itu terpenuhi, misalnya unsurnya terpenuhi, akan ada surat bahwa bisa ditindaklanjuti. Tapi bila tidak bisa ditindaklanjuti. Contoh kasus misalnya, dalam kasus kepolisian, ada dugaan seseorang
oknum atau aparat melakukan pelanggaran kode etik. Disidangkan kode etik dulu kan. Baru bila memang terpenuhi baru berlanjutlah itu ke persidangan. Nah ini pun sama. Jadi klien kami tidak punya kekebalan. Kalau memang itu memenuhi unsur, ya silahkan. Itu fungsinya Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kalau ini saja tidak dipahami, bagaimana kita mau melanjutkan hal yang tidak dipahami? Itu loh. Jadi kami tetap sebagai advokat mempunyai rambu. Tadi kan diadop oleh JPU bahwa advokat itu harus mengacu kepada kode etik dan undang-undang. Itu diadop. Dan itu semua ada. Jadi kami tidak memilah misalnya untuk kepentingan klien kami ininya dipinggirkan, untuk kepentingan orang lain hal ininya dipinggirkan kita. Tidak, kita sama kedudukan di mata hukum. Tapi kami selaku penasehat hukum sangat keberatan bila seorang profesi advokat menjalankan profesinya ada dugaan yang dalam dugaan bahwa asas praduga tak bersalah itu, tapi itu ternyata tidak menggiring. Kenapa? Kepastian, tidak diperiksa kode etiknya dulu. Itu tidak akan bisa lanjut. Kami yakin tidak bisa. Profesi apapun itu dibungkus, dikemas, punya aturan kode etik. Jadi saya tetap bahwa saya yakin klien kami beritikat baik. Mengapa? Menyampaikan atas penyampaian kliennya. Terus akhirnya berlanjut, ada dugaan, bahkan melanggar. Bagaimana bisa? Dan itu pun orang akan mengeri menjadi profesi advokat bila benar membela kliennya tiba-tiba diduga ada konspirasi yang tidak benar atau melanggar lah, tidak ada etikat baik lah, bahasanya begitu. Jadi pada prinsipnya begini, saya yakin tidak apa-apa. Sekarang jawaban dari kejaksaan, semua punya hak untuk menjawab. Tetapi kami punya keyakinan bahwa klien kami sedang menjalankan profesi advokat yang wajib dan harus terlindungi oleh undang-undang advokat. Dan hak imunitas menjadi prioritas utama setiap profesi menjalankan. Setiap advokat menjalankan profesi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Prof Yeni, Profesor Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi kita memang mendengarkan sesama apa yang sudah disampaikan oleh JPU dengan tanggapan yang disampaikan oleh JPU tentang apa yang sudah kita sampaikan di eksepsi. Ya, sudah dibahas masalah imunitas dan itu memang poin penting. Memang sesuatu hal yang berbeda. Sidang etik dengan sidang pidana di pengadilan itu berbeda. Tapi tahapannya itu harus melalui sidang etik terlebih dahulu. Kemudian tadi disampaikan juga mengenai masalah actus reus dan mens rea, bahwa katanya di situ actus reus dan mens rea itu tidak masuk dalam eksepsional, tapi justru dasar dari pidana itu harus ada actus reus dan mens rea. Saya yakin setiap advokat tidak ada niat tidak baik, apalagi niat buruk terhadap kliennya, gitu. Apapun yang berkaitan dengan kliennya pasti dia akan upayakan hal terbaik dan apapun akan dilakukan dan akan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Saya yakin itu. Dan setiap advokat itu yakin sudah tahu aturan-aturan dasar dari undang-undang advokat dan apapun itu yang berkaitan dengan kode etik, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak, dan harus bagaimana, itu juga sudah tahu. Karena kita juga melalui proses pendidikan dan semuanya ujian dan semuanya itu tidak mudah semuanya untuk mencapai itu. Gitu. Dan untuk klien kami pun seperti itu, saya yakin. Gitu. Jadi makanya di sini memang itu terpisah, tapi tahapannya harus melalui tahapan daripada sidang kode etik terlebih dahulu. Itu dari kami. Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa JPU tadi dia konsentrasi beberapa poin yang akan saya jabarkan nanti. Tapi poin penting dari situ diantaranya adalah bahwa tim hukum yang membela saya ini bukan seluruhnya dari Pradi Bersatu. Ya Pak Lejo ya? Iya, bukan. Memang dipimpin oleh Pak Lejo Manang selaku Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu DPM atas
perintah dari Bapak Ketua dan Pak Sekjen. Tetapi yang gabung ini beragam, Pak, adik-adik semua. Ada dari peradinya Bang Oto, ada dari peradinya Bang Junifer, Pak Luhut, Bang Haribuan maksud saya, dan juga ada dari Kadin. Dan masing-masing organisasi advokat ini memiliki dewan kehormatan. Begitu ya. Jadi fleksibel ini. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, seperti apa? Lalu di JPU tadi jawabannya ada kaitannya dengan laporan Binto Mawi Sumuro. Ada 2 jawaban yang disampaikan oleh eksepsi kami. Nah, itu yang paham itu Rahmat. Silakan. Bang agak ke tengah bang, sorry. Baik, saya pikir sebelum saya masuk ke materi yang disampaikan Pak Rasman tadi, ada satu tanggapan terhadap dalil pembuka yang disampaikan oleh jaksa tadi. Saya mencatat ini dan tadi pernyataannya adalah bahwa di dalam tanggapan jaksa menyampaikan atau menuduh dalil yang kami sampaikan pada eksepsi adalah dalil yang sesat dan membalikkan fakta yang dirangkai dengan kata-kata indah. Ini saya terkaget ketika mendengar itu. Saya harus klarifikasi bahwa Pak Jaksa, saya yakin dan percaya apa yang kami tuangkan di dalam eksepsi itu semuanya berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan berdasarkan menurut hukum. Tidak ada satu kata pun itu yang kami tambah-tambahin. Karena memang faktanya semenjak kejadian ini pada tahun 2022 sampai dengan proses penanganan perkara ini itu sesuai dengan apa yang kami dalilkan di dalam eksepsi kami. Tidak ada yang kami tambah-tambahkan. Terkait dengan laporan Iklima, aduan Iklima ke Bareskrim itu nyata adanya dan ada tanda terimanya. Terkait dengan laporan polisi Binto Mawi Sumuro itu juga nyata adanya. Tidak ada yang kami tambah-tambahkan sedikit pun. Pak Rasman ketika mengupload atau menyampaikan pada preskon itu berdasarkan kondisi kalau dalam azas hukum dikenal sebagai felicity condition. Artinya ada azas kepatutan. Seseorang itu memang diperbolehkan untuk berbicara mewakili kliennya gitu. Artinya ini perbuatan yang tidak dituntut oleh pidana, tidak dapat dituntut oleh pidana. Nah, kemudian terkait dengan eksepsi tindak pidana sedang tergantung atau subsudis. Nah, ini sebenarnya saya harus menolak apa tadi tanggapan jaksa. Sayang kami tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan lebih lanjut. Tapi saya pikir ini harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan ini harus diluruskan. Terkait dengan eksepsi subjudis ini, tadi jaksa menyatakan bahwa perihal ini bukan kewenangan jaksa dan juga bukan kewenangan hakim, tetapi ada pada kewenangan polisi. Dan kemudian terkait dengan subjudis ini masuk kepada pokok perkara. Ini 2 alasan bantahan tadi. Saya membantah bahwa inilah yang sebenarnya jaksa harus pegang teguh dan meyakini bahwa laporan Iklima, aduan Iklima ke Bareskrim sampai saat ini belum ada statusnya. Aduan itu adalah aduan yang selama ini disampaikan oleh Pak Rasman. Dasarnya gitu loh. Dalam dakwaan jaksa, kalau kita mundur ke belakang dulu sekali lagi, itu kan tuduhannya adalah Pak Rasman mengatakan bahwa Hotman Paris diduga melakukan pelecehan seksual kepada Iklima, kan gitu. Nah kemudian Iklima sudah membuat laporan, artinya ada satu perbuatan melawan hukum atau satu tindak pidana yang proses hukumnya masih tergantung gitu loh. Nah dalam hukum pidana tidak diperbolehkan ketika ada suatu data, ada suatu fakta, ada suatu kejadian yang dituduhkan adalah tindak pidana pencemaran nama baik, maka ini harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatannya itu, baru dia masuk kepada pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik ini sudah diatur dalam peraturan bersama tentang peraturan bersama tentang penjelasan terhadap pasal 27 ayat 3 ini gitu. Itulah peraturan antara Kapolri, Kejagung dan juga Kominfo. Ini sangat jelas dinyatakan pada poin D. Teman-teman boleh buka lah kan itu. Dan itulah semua kemarin yang kami terangkan
di dalam eksepsi kami. Nah kemudian kenapa perkara yang sedang menggantung ini di dalam eksepsi ini ada 2 laporan. Pertama terkait dengan aduan Iklima dan kedua laporan polisi Bintu Mawi Sumur. Karena memang di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, saya lupa halamannya tapi nanti bisa sama-sama kita buka, itu ada sebuah video yang isinya itu ketika Pak Rasman bersama dengan tim hukum. Ada Leo Situmorang, ada Grip, ada Bu Ida gitu. Yang pernyataannya itu setelah menyampaikan laporan polisi atau setelah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Nah, makanya semua perbuatan ini berhubungan. Nah, tadi jaksa secara gamblang menyatakan tidak ada hubungannya laporan Bintu Mawi Sumurung itu. Sebenarnya ada gitu. Kata-kata yang disampaikan, kata-kata yang diupload itu adalah kata-kata setelah mendampingi Bintu Mawi Sumurung gitu. Dan itu masuk kepada materi dakwaan. Harusnya itu jangan lempar batu sembunyi tangan gitu kan. Sudah memasukkan dalam materi dakwaan, kemudian kami jawab, tapi mengatakan bahwa itu tidak masuk pada materi dakwaan. Saya pikir itu aja Pak. Silakan Bu Ida. Terima kasih. Saya sebenarnya kecewa dengan jaksa ya. Jangan terlalu mendiskreditkan kita. Ini luar biasa. Masa dalam hukum menyatakan pendapat hukum kita dianggap sesat, kan itu tidak tepat ya. Kita minta jaksanya juga belajar lagi lah dalam bagaimana memberikan jawaban atau dakwaan itu. Semua jawaban eksepsi kami ada dalam dakwaan. Dakwaan itulah yang kami urai menjadi eksepsi, bukan di luar itu. Nah, di sini tadi sesuai dengan disampaikan Pak Rasman bahwa kami dari Pradioto ya sangat apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra bahwa undang-undang profesi advokat bukan undang-undang organisasi advokat ya, profesi itu undang-undang itu sangat punya kekuatan hukum yang setara kedudukannya dengan 4 profesi, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan juga pengacara. Nah, ini harus dipikirkan oleh pihak kejaksaan. Kami secara advokat yang hadir hari ini tersinggung terhadap pernyataan dari kejaksaan tadi. Dia tidak berpikir bahwa yang kami lakukan kok dibilang sesat, kok dibilang kami mengada-ngada. Apa dia paham enggak dakwaan itu? Paham enggak dia? Sementara sebenarnya ini kompetensi absolut yang harus tidak di sini tempatnya, ya, karena ada lokus, ada tempus delictinya. Nah, ini juga harus dipelajari oleh jaksa tersebut. Jangan asal menerima perkara saja. Mungkin di sini kita apresiasi juga terhadap Pak Rasman yang benar-benar, ya, yang benar-benar mengikuti aturan. Kalau ada dia membantah dengan undang-undang yang hak imunitas itu, mungkin dia tidak akan hadir di setiap panggilan-panggilan kepolisian sebelum ada surat dari etik tadi. Namun dia sudah mengikuti, kok malah dibilang hak imunitasnya tidak melekat, tidak kebal hukum. Kita tidak menyatakan kebal hukum di sini. Tolong ya Pak Jaksa ya. Saya tersinggung sama Pak Jaksa. Saya akan laporkan peristiwa ini kepada Jaksa Agung tentang menganggap kami pengacara yang hadir hari ini adalah beradilan sesat. Ini kurang asam. Baik. Nggak tepat ini. Terima kasih. Terima kasih, dan saya kira itu luapan kekecewaan Ibu Ida. Tapi saya pikir JPU dan teman-teman pasti bisa memahami. Jadi ada juga sini tim hukum saya, Bung Agus, ada Bung Dolin ya, dan nanti akan bergiliran nanti setelah pada saat berikutnya sidang untuk tanggapan. Gini, saya tadi mendengar secara seksama dan kira-kira 3/4 dari materi jawaban itu hampir selesai dibacakan, baru saya ambil catatan. Gitu ya. Jadi poin pentingnya saya katakan bahwa satu,
kami tidak ingin berbenturan dengan jaksa. Karena kami tahu bahwa kue ini ibaratnya sudah diaduk di polisi, terus disuruh dan terkesan dipaksakan, udah bawa aja biar diuji coba. Ini kue cocok nggak? Manis, asam atau apa? Seakan-akan begitu. Jadi jangan sampai kita Tergiring. yang tidak harusnya berkelahi jadi berkelahi karena perbuatan orang lain. Dialah kasus Agus sekarang. Berantam si A, berantam si B, yang buta tetap buta. Ya, Alvin Lim meninggal, dibilang gara-gara podcast. Nanti ada yang meninggal di sini gara-gara wawancara. Kacau ini kan. Jadi saya poinnya beberapa. Satu, saya melihat jawaban JPU inkonsisten. Jelas itu. Saya selalu diingatkan ketua tim kita kan, karena kita bersama dengan semua lembaga hukum kan. Makanya saya masih dalam keadaan saya masih bisa ketawa dengan ibu ketua majelis. Kenapa inkonsisten? Seluruh seperti disampaikan oleh Bu Ida dan Bu Foni, Bu Yeni, Bu Lecu, Rahmat, Agus dan Dulin, bahwa seluruh eksepsi yang kami lakukan itu adalah merupakan jawaban dari dakwaan yang dibacakan secara komprehensif oleh JPU, dan kami jawab item per item. Ada profesor, 2 orang yang membahas itu, ada doktor, ada master, ada kandidat doktor, seluruhnya. Jadi saya agak kaget ketika disebut tentang salah satu alasan kami mengatakan ini eksepsi harus diterima karena dakwaan itu dianggap sesat, kabur dan lain-lain. Itu salah satunya adalah menyebut ada laporan dari Binto Mawi Sumuro. Itu kita tampilkan karena di materi dakwaan mereka sebut itu hasil wawancara sebuah media. Ada Bu Ida, ada saya di situ. Dan itu dijadikan menjadi salah satu barang bukti oleh penyidik. Dan itu kita klarifikasi, kita gelar perkara. Tapi mereka tampilkan memang tidak ada hubungannya dengan Binto Mawi. Tapi seolah-olah ini ditarik-tarik bahwa Binto Mawi Sumuro mewakili DPP Forum Batak Intelektual melaporkan akun Instagram Hotman Paris Official ke Polda Metro Jaya. Saya adalah kuasa hukumnya di situ. Ya, kita mau tunjukkan bahwa ini salah satu materi yang Anda bacakan di dakwaan ini tidak benar, dan kita jawab, bukan malah dianggap kita tidak paham, gitu loh. Nah, tuh. Yang kedua tentang Dumas. Dumas, pengaduan masyarakat itu langsung dilakukan di Biro Opsional Bareskrim Mabes Polri. Yang menerima langsung adalah Brigadir Jenderal Polisi Bolli Trifono. Bisa kalian cek. Diterima langsung dan surat itu diregistrasi. Ada. Pertanyaannya, jaksa mengatakan itu kan lebih dulu dibuat laporan polisi, baru dibuat pengaduan. Nah, saya kan preskon itu satu atas permintaan Iklim. Yang kedua, kita sedang melakukan somasi terbuka yang kita sampaikan secara lisan dalam waktu 7 kali 24 jam. Nah, sekarang kita hitung saja. Dia tidak mau menanggapi itu, malah kita dilaporkan. Nah, karena dia melaporkan kita, ya kita majukanlah ke Dumas. Tapi sebelum Dumas, saya sudah mendampingi Iklim di Polda Metro bersama Bu Ida dengan Pak Andar Situmorang. Karena laporannya waktu itu masih butuh beberapa dokumen penting, beralihlah besoknya ke Bareskrim Mabes Polri. Dan itu ada semua daftarnya. Enggak diproses. Ya. Baru sesuai dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Ibu Foni, idealnya apa yang sampai ke Rahmat juga, pastikan dulu Dumas ini, proses dulu ini. Apakah terbukti tidak dugaan pelecehan itu? Barulah proses ke saya. Itu poin. Poin yang ketiga, imunitas. Hak imunitas itu hanya ada di orang yang menjalankan tugas profesi. Ingat ya, tidak semua orang yang bekerja ada label profesi. PNS tidak ada profesi. Ya, tidak ada. Tapi jaksa, pengacara, hakim, dokter, wartawan,
Notaris itu ada profesi. Profesi itu menjalankan tugas di frame dengan sumpah. PNS biasa tidak disumpah. Tapi begitu dia dapat jabatan, baru dia disumpah. Ada penyidiknya juga di internal mereka. Kepolisian, dia dipidana, tapi juga dilalui dengan pemeriksaan etik. Makanya ada pemberhentian dengan tidak hormat. Betul nggak? Jadi ini semuanya terangkai oleh kami. Yang sesungguhnya sebetulnya menurut kami mungkin JPU teman-teman kami ini kurang jeli. Nah karena itu meskipun jawaban mereka begitu dan hakim sudah mengatakan akan ada putusan selat tanggal 23 Januari 2025 pukul 10 WIB, maka kami samaan wa ta'atan, kami ikut dan kami bantu. Mudah-mudahan eksepsi kami diterima karena Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Tapi kalau memang harus lanjut, monggo kami juga siapkan dengan semua tim yang solid, dengan data-data yang valid, dan itu akan kita uji karena nanti Hotman akan datang dan Iklim Hakim akan datang. Saya kira itu dari kami dan saya ucapkan terima kasih dari teman-teman semua yang telah hadir. Begitu? Ada yang mau ditanya? Bang, Iklima kali ini nggak hadir alasannya apa, Bang? Iklima memang sudah ditegur oleh hakim 2 minggu lalu karena berangkat umrah tanpa izin JPU, tanpa pemberitahuan ke majelis. Dia beritahu majelis hanya 2 hari sebelumnya, itu nggak boleh karena dia dalam proses terdakwa. Karena itu hakim mengatakan bahwa hak dia untuk memberikan eksepsi, menyampaikan keberatan ditiadakan. Sehingga minggu depan dia wajib hadir. Untuk hakim mungkin mau tanya dia, sementara saya tidak wajib hadir. Nah, kami baru wajib hadir tanggal 23. Dan saya yakin Iklim Hakim juga akan disuruh untuk hadir. Nah, apakah Iklim Hakim datang atau tidak tanggal 16 saya nggak tahu. Tapi kalau dia tidak datang, sudah jelas perintahnya disampaikan 2 minggu lalu bahwa paksa, dan saya yakin akan keluar penetapan untuk ditahan. Tapi Abang sendiri untuk sidang selanjutnya akan hadir nggak, Bang? Oh enggak, saya rasa saya tidak datang, tapi saya akan suruh nanti tim saya untuk melihat persidangannya. Kenapa? Karena teman-teman media, saya infokan kepada dia bahwa itu acara boleh diikuti oleh seluruh media secara live. Hanya saja sebelum dimulai rekaman atau foto, izin ke Yang Mulia. Itu saja. Jadi silakan datang live, tidak apa-apa, karena sudah diizinkan. Nah, cuma barangkali perlu diinfo supaya tidak mengganggu. Memang di mana-mana persidang begitu kan. Saya sidang di Tipikor juga begitu. Rekan-rekan media siap, ambil gambar udah. Setelah itu, silakan live. Nah, nanti baru wawancara seperti ini. Oke? Thank you. Seberapa persen Abang merasa bahwa apa yang Abang lakukan ini Kalau yang saya lakukan itu jelas bahwa saya menjalankan tugas profesi. Begini ya. Saya Pak Decu ya, saya kok kayak sangat sulit ya menjawab ketika JPU mengatakan bahwa ada ministerial, ada niat jahat, ada itikat tidak baik. Ya Pak Decu. Tapi di awal mereka mengatakan, kalau begitu semua pengacara iya. ini aja. Tapi di awal mereka bilang tadi bahwa iktikat baik ministerial tidak dapat diukur. Itu dia sampaikan, jadi tidak menjadi fakta, kan begitu ya? Betul. Tetapi di belakangnya itu diulas habis. Seolah-olah saya menjalankan tugas tidak dengan niat baik. Bagaimana mengukur niat baik dan tidak baik? Indikatornya apa? Nah, karena itu justru kami yang melihat bahwa Iklim Hakim tidak berniat baik. Apa itu? Dia tanda tangan kuasa, ada saksinya, dia bilang tidak tanda tangan kuasa. Dia bilang ke saya dia dilecehkan, belakangan bilang tidak dilecehkan. Hotman Paris bilang, oh itu bukan siapa-siapa Iklim Hakim. Itu anak mangga besar. Ada anak mangga besar, itu janda, dia bukan asli gua. Tiba-tiba belakangan bilang pacaran. Ada hubungan. Dan cium-cium depan saya. Apa? Nah, ini justru indikator minstrea dari 2 orang ini. Iya, betul. Nah, itu yang akan kami buktikan. Maka kalau saya tidak masalah. Ya, ada lagi orang yang berbahagia meninggal Alvin Lim, kan luar biasa manusianya itu.
Ini tolonglah ya, kita ini dalam keadaan berduka. Alvin dan kami semua ini penegak hukum. Kalau itu kau senang dan benci dengan orang yang berani, salah. Kita butuh orang-orang berani di negara ini. Ya, betul. Dengan catatan dia mengerti dan berat. Saya kira itu. Terima kasih. Oke.